Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang berbahagia dimanapun Anda berada, para sivitas akademika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang sigap, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tahun ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang istimewa yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun kecuali kita umat Islam yang memiliki keistimewaan karena di dalamnya kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, sahabat vokasi yang sigap, bahwa tahun ini kita dipertemukan kembali dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memaksimalkan potensi terbesar yang kita miliki untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh limpahan kasih sayang yang tidak semua hambanya bisa mendapatkannya, karena kesempatan ini sangat berharga dan sangat membahagiakan bagi kita semua. Apa sebenarnya keistimewaan bulan Ramadan untuk kita? Apa yang akan bisa kita perbuat untuk memanfaatkan kesempatan yang terbaik ini? Maka untuk itu, dengan beragam keistimewaan yang kita peroleh nantinya, maka semuanya ini dapat memotivasi, meningkatkan keinginan kita, juga dapat menyusun strategi bagaimana kita menyusun kurikulum ibadah kita sehingga dalam 1 bulan penuh kita dapat menyelesaikan seluruh ibadah yang diberikan kesempatan terbaik oleh Allah untuk melakukannya. Para saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah dan sahabat vokasi yang sigap, telah kita ketahui bahwa begitu banyak keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, dan itu diberikan khusus kepada kita. Kita tahu bahwa puasa Ramadan itu antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa kita selalu melakukan ibadah yang lainnya, tetapi ada bulan yang penuh keistimewaan di mana tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya, bahkan tidak dimiliki oleh tahun-tahun lainnya. Dan ibadah yang ada di bulan Ramadan itu berbeda dengan ibadah di bulan-bulan yang lain, baik itu puasa di bulan Sya'ban, puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa yang lainnya. Apa itu keistimewaannya? Maka mari bersama kita ikuti selanjutnya. Para saudara-saudari yang sangat kami hormati, keistimewaan Ramadan ini merupakan keistimewaan yang tidak tertandingi. Tidak ada waktu lain yang dimiliki. Dari semua keistimewaan itu, di antaranya adalah adanya maghfirah atau ampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak terkecuali kepada seluruh hambanya yang mau melakukan ibadah di bulan Ramadan.
bahwa kita tahu di bulan Ramadan terbagi menjadi 3 bagian. Di 10 hari awal kita mendapatkan maghfirah, 10 hari selanjutnya kemudian kita mendapatkan kasih sayang, kebaikan, dan yang terakhir kita mendapatkan aitqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Tetapi yang bagaimana yang kita bisa mendapatkan adalah ketika kita telah menyelesaikan semua proses ibadah mulai dari awal sampai dengan akhir. Tidak hanya di satu bagian saja, tetapi mulai dari awal kita mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian awaluhu maghfirah wa awsatuhu ni'mah, dan yang terakhir adalah aitqun minan nar. Tidak terkecuali siapapun, baik itu laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda, kaya miskin, dan dalam posisi apapun semua mendapatkan ampunan dari Allah, dan mencakup semua jenis dosa yang kita lakukan. Allah akan memberikan ampunan. Saudara sekalian, dengan kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadan itu, maka kita sangat memahami dan mengetahui betapa Allah itu penuh kasih sayang dan penuh ampunan kepada kita. Seberapa besar dosa kita, Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Dan di saat bulan Ramadan inilah kita diberi potensi untuk bisa menggunakan bulan Ramadan ini dengan baik, sehingga dapat meraih tingkatan-tingkatan yang telah disebutkan sebelumnya. Terkait dengan hal ini, Rasulullah Muhammad SAW memberikan kabar gembira sekaligus penguatan kepada kita bagaimana keistimewaan bulan Ramadan itu. Disebutkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam artian disebutkan man itu barang siapa, siapapun yang melakukan dan memanfaatkan Ramadan ini. Tetapi di selanjutnya adalah man shoma, siapa yang berpuasa imanan, dengan penuh iman. Jadi antara puasa dengan iman itu sangat berkaitan, dimana ketika kita berpuasa dengan niat mendapatkan ridho dari Allah dan semata-mata hanya kepada Allah, dan menunjukkan bahwa kekuatan keimanan kita kepada Allah itu meningkat, kemudian kita bisa melakukan ihtisab, imanan wa ihtisaban, kita melakukan muhasabah dalam proses beribadah di bulan Ramadan itu. Kita berintrospeksi diri, kemudian memperbaiki diri penuh pengharapan kepada ridha Allah, maka endingnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dimaafkan ma taqaddama min dzambi, dari semua perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Betapa gembiranya kita dengan informasi itu yang disampaikan oleh Rasulullah, dan betapa penuh kasih sayangnya Allah kepada kita, memberikan kesempatan kepada umat Islam 1 bulan penuh untuk bisa melakukan ibadah dengan maksimal. Maka dari itu saudara sekalian, potensi-potensi terbesar yang diberikan kepada kita hendaklah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak sulit untuk menyelesaikan dan memanfaatkan bulan itu dengan kita melakukan ibadah apapun, baik ibadah ammah maupun ibadah mahdhah, ibadah umum, ibadah khusus, ritual-ritual yang telah kita lakukan. Kita mulai mengaji, kita zikir, kita perkuat sholat kita perkuat mengaji Al-Quran kita perkuat sedekah, kebaikan kepada orang lain, dan semua ibadah-ibadah yang baik kita lakukan, baik vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama, maka insya Allah manfaat keistimewaan bulan Ramadan itu bisa kita dapatkan. Saudaraku sekalian, sahabat vokasi yang selalu sigap, tentang keistimewaan lainnya kita tahu bahwa 1 bulan penuh
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi satu bulan itu tidak hanya sekedar satu fase, tetapi satu rangkaian penuh. Karena di dalam bulan Ramadan itu selain ada maghfirah, selain ada aitqun minan nar, juga kita diberikan petunjuk oleh Allah tentang Al-Quran. Maka dari itu marilah terus kita melakukan ibadah dengan diantaranya membaca Al-Quran. Dan kenapa keistimewaan itu bisa kita dapatkan? Saudara sekalian, bahwa manusia pada dasarnya tidak suka diperintah, pada dasarnya tidak suka dilarang. Tetapi kita dengan sukarela meninggalkan larangan yang disampaikan oleh Allah. Kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri yang sah di pagi sampai dengan petang hari saat kita berpuasa. Kemudian kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan dosa baik untuk diri kita dan merugikan orang lain. Semuanya kita bisa menahan diri, karena pada dasarnya puasa itu menahan diri. Kita rela untuk melakukan itu, dan kerelaan itu tidak semata hanya karena menginginkan kebaikan duniawi. Saya akan puasa agar saya dapat takjil, agar saya dapat opor ayam setiap hari. Kalau saya datang ke masjid waktu sholat maghrib atau mau berbuka dan mau tarawih, mau sahur, berarti kita sudah tidak perlu lagi membeli makanan untuk sahur dan berbuka. Tidak hanya itu, memang kita bisa mendapatkan kebaikan duniawi. Kita sehat, kita bisa ngirit biaya. Tetapi tidak hanya urusan duniawi, tapi lebih pada urusan ukhrawi, akhirat. Maka dari itu pemanfaatan, kesempatan, waktu dan potensi besar yang ada di bulan Ramadan itu perlu kita perhatikan dan perlu kita perbaiki, perlu kita gunakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah ketika kita berpuasa, maka kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Betapa kita bahagia menemukan makanan, minuman, kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang itu tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak berpuasa. Dan kebahagiaan kedua adalah ketika kita bertemu dengan Allah karena puasa. Bahwa dengan puasa maka kita akan bertemu dengan pencipta kita, pencipta yang kita rindukan setiap waktu, yang kita ingin bertemu untuk mendapatkan kasih sayangnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Para ahli puasa yang istiqomah dan terus melakukan puasa, mempertahankan kebaikan-kebaikan di bulan puasa, maka diberikan jannah, satu surga dengan pintu yang namanya Royan. Nah, pintu ini hanya bisa dimasuki oleh para ahli puasa. Maka dari itu, kebahagiaan kita bertemu dengan Allah itu merupakan kebahagiaan hakiki yang kita inginkan. Oleh karena itu, kasih sayang, kemurahan, kehebatan dan kebaikan Allah dengan memberikan 1 bulan penuh untuk beribadah, berpuasa. Mari bersama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, isi setiap detik dari bulan Ramadan dengan ibadah, kebaikan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya. Semoga di akhir kesempatan kali ini kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan 1 bulan penuh ke depan dengan beribadah secara maksimal.
Dan kita berharap semoga kita akan dipertemukan dengan Ramadan pada tahun berikutnya, selanjutnya, dan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.